kegiatan aktualisasi kepramukaan yang sudah 1 tahun kita off, kita mulai lagi di bulan September ini dan mudah-mudahan akan terus terlaksana sampai selamanya. Ya. Kegiatan aktualisasi kepramukaan hari ini mengambil KD dari mata pelajaran agama atau pendidikan akhlak dan budi pekerti dengan tema kodok dan kodar. Sebelum kegiatannya dimulai, dimohon adik-adik semuanya menyiapkan alat tulisnya masing-masing dan dimohon untuk menyalakan kameranya supaya terlihat siapa saja yang hadir dan nanti ada absen yang akan disebarkan di kegiatan ini berupa link, silahkan kalian isi daftar hadirnya masing-masing. Sudah siap semuanya? Ya, dan untuk pengisi kegiatan aktualisasi pada hari ini yaitu Bapak Rusna MPDI, mohon disimak oleh semuanya, materi yang pentingnya silahkan dicatat. Ya, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap kita mulai ya. Dan mohon kameranya dinyalakan dulu supaya terlihat wajah-wajah yang hadir di siang hari ini. Ada yang berdua, Anggiani Maulidia Widya Hesti dengan Padilla. Asila berdua dengan siapa itu? Najwa. Dengan Najwa. Julfi berdua dengan Inu. Ciri-ciri orang yang tidak punya kuota nebeng bareng-bareng. Sipa Laila dengan 30 orang lainnya. Ya nggak apa-apa, yang penting kalian ikut kegiatan ini dan tolong informasikan lagi ke teman-temannya yang belum bergabung ya. Kita mulai. Oke, semuanya sudah siap, kameranya tolong dinyalakan supaya terlihat kalian dalam satu kamera berapa orang ya. Silahkan dinyalakan kameranya. Bios dengan seragam pramuka ogenan, yang penting mukanya on, catatannya on. Kembar Salma ya. Salma Salwa berdua. Oke, yang lainnya Ninda Gia, Nur Aini, Najwa, Mita, Salsa, Dini, Muhammad Irham, Lutfi, Ridho. Ini mana wajah-wajahnya? Yang gabungan nggak boleh lah, gabung nggak apa-apa. Ciri-ciri orang yang tidak punya kuota gabung. Sudah siap ya? Nyalakan dulu kameranya tolong. Mau dicek dulu apa temanya hari ini? Halo, temanya apa ya? Selebarannya apa coba? Temanya apa tadi sudah disebutkan di awal juga? Salah juga. Nah, yang tidak nyala kameranya biasanya dia entah kemana. Ninda Nuraini, coba temanya apa, Nin? Ninda, temanya apa? Kodo dan kodar. Apa? Kodo dan kodar. Iya, betul. Kodo dan kodar. Muhammad Irham NH. Coba, kira-kira kok temanya apa Muhammad Irham? Halo. Kemana ya si Ninda? Si Julpi sudah siap mau ditanya. Julpi Puja Ramadan. Lawan temana Julpi? Ini mah curiga semuanya ada di rumah si Padilla. Betul. Ya, Julpi di rumah Padilla ini semuanya nih. Si Pak Julpi, Inu semuanya ada di rumah Padilla. Oke, sudah siap ya? Kita mulai ya. Temanya adalah kodok dan kodar. Kalian simak penjelasannya dari Pak Rusna dan catat ya. Ya. Selamat mengikuti kegiatan aktualisasinya. Ibu Inu Badenaros. Ibu Inu Rashem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Gimana kabarnya semua? Atau ngantuk semua? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom ya pada acara aktualisasi kepramukaan yang temanya adalah beriman kepada qada dan qadar. Bicara tentang beriman kepada qada dan qadar, ini tidak terlepas dari cerita Rasulullah SAW, di mana beliau pada suatu hari ditemui oleh malaikat Jibril dengan berwajahkan manusia. Dia menampakkan diri sebagai laki-laki dan itu dilihat oleh semua sahabat yang hadir. Ketika itu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah 3 pertanyaan. Ma huwal iman, ma huwal Islam, dan ma huwal ihsan. Malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah SAW, apakah yang dimaksud dengan iman, apakah yang dimaksud dengan Islam, dan apakah yang dimaksud dengan ihsan. Dan pada waktu itu tidak ada seorang pun sahabat yang mengetahui kalau yang bertanya itu adalah malaikat Jibril. Karena Nabi Muhammad tidak memberitahu kepada para sahabat tentang kedatangan malaikat Jibril. Nah, semua pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah SAW, termasuk tentang keimanan. Dia bertanya, ma huwal iman? Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan iman? Rasulullah menjawab bahwa iman itu adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wabil yaumil akhiri wabil qadari khairihi wa syarhi minallahi ta'ala. Yang dimaksud dengan iman itu adalah kamu meyakini, mengimani, mempercayai bahwa Allah itu berada. Malaikat juga ada. Kitab yang Allah turunkan kepada Rasul pun ada. Beriman kepada Rasulullah, kepada para nabi dan para rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Nah, yang akan dibahas pada kesempatan hari ini adalah beriman kepada qada dan qadar. Sebagai umat Islam, kita semua wajib percaya, wajib yakin bahwa apapun yang kita lakukan itu semua adalah tidak terlepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sekali lagi kita selaku umat Islam harus percaya dan yakin bahwa Allah sudah menentukan segala-galanya bagi kita jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah. Seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22. Bisa dicatat ya, minimal nama suratnya saja. Sementara nama suratnya dan ayatnya, mungkin untuk ayatnya, untuk redaksi ayatnya bisa dicatat di waktu yang senggang lah nanti ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna zalika 'alallahi yasir. Artinya, tiada suatu bencana yang menimpa di bumi dan pada dirimu sekalian melainkan sudah tersurat dalam kitab atau Lauhil Mahfuz dahulu sebelum terjadi.
Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, baik kepada diri kita sendiri, kepada alam semesta, itu semua sudah ada dalam rencana Allah. Sudah berada dalam ketentuan Allah yang disebut dengan qada. Sebelum berlanjut ya, mungkin perlu digarisbawahi dulu, ada yang dimaksud, yang disebut dengan qada, yang disebut dengan takdir, dan ada juga yang disebut dengan qadar. Ada 3 hal, ini yang sudah sering kita dengar. Qada, takdir, dan qadar. Nah, ini semua tidak bisa dipisahkan. Bahkan yang 3 ini punya kesamaan. Antara qada, qadar, takdir. Ini punya kesamaan, yaitu sama-sama ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan qada, kalau diistilahkan kepada kita lah sebagai manusia, yang kita pun punya kehendak, punya rencana, dan punya pekerjaan, mungkin lebih tepatnya qada itu adalah rencana. Sesuatu yang direncanakan oleh Allah yang belum terjadi, nah itu namanya qada. Walaupun sedetik sebelum terjadi, itu masih qada. Sedangkan takdir itu adalah apa yang Allah rencanakan dan itu sudah terjadi. Nah, itu namanya takdir. Jadi kalau disimpulkan, qada itu adalah rencana Allah yang belum terjadi, sedetik sebelum terjadi itu masih disebut qada. Sedangkan takdir adalah rencana Allah yang sudah terjadi, walaupun baru sedetik terjadinya. Sedetik sebelum terjadi masih berupa qada, dan sedetik setelah terjadi itu sudah menjadi takdir. Dan kedua-duanya merupakan ketentuan Allah, baik qada maupun takdir. Lalu yang ketiga disebut dengan qadar. Qadar itu ini sudah baku menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita mengenalnya kadar. Kadar itu adalah ukuran. Ukuran qada, ukuran takdir yang menimpa kepada diri kita, nah itu disebut kadar atau qadar. Contoh begini, umpamanya Allah merencanakan kepada kalian semua 10 tahun yang akan datang, kalian menjadi orang yang sukses dan kaya. Amin, mudah-mudahan ya. Ini sekedar contoh saja. Sebelum terjadi, itu masih namanya qada. Dan ternyata 10 tahun kemudian, kalian benar-benar menjadi orang yang sukses, orang yang kaya. Nah, baru itu namanya takdir. Sedangkan qadar, dalam istilah kita disebut kadar, tadi kan sudah disebutkan, itu mah ukuran. Jadi ukuran kekayaan kalian ya mungkin tidak sama. Ada yang mungkin berpenghasilannya, ini sebagai contoh saja, kalian berpenghasilan nanti 10 tahun kemudian misalnya, ada yang berpenghasilan 100 juta sebulannya, ya, 200 juta, 250, nah itu namanya qadar, ukuran. Tapi itu semua merupakan qadar baik, ataupun rencana Allah yang baik. 10 tahun kemudian kalian akan menjadi orang-orang yang kaya. Nah, itu kalau dilihat dari yang positif ya. Kalau dilihat sebaliknya, umpamanya ketentuan Allah tentang kemiskinan itu pun sama. Kan yang namanya miskin itu macam-macam. Ada yang kekurangan untuk menutupi hidupnya berapa persen mungkin, ada yang 10%, 20%, 30%, nah itu pun sama ya. Itu merupakan qadar.
Nah, jadi kesimpulannya sebagai definisi bahwa yang disebut dengan kodo, kodar, takdir itu sama semuanya ketentuan Allah, dilihat dari persamaannya. Tapi perbedaannya kalau kodo itu ketentuan yang belum terjadi, masih perencanaan. Makanya kodo masih bisa berubah. Dengan apa perubahan kodo itu? Dengan doa yang kita panjatkan, dengan usaha yang kita lakukan. Kita lakukan semaksimal mungkin, kita bekerja. Kalian menghafal untuk ulangan misalnya, semaksimal mungkin. Nah mungkin itu kodo bisa berubah, ya. Sementara tadi yang disebut dengan kodar, nah itu mah ukuran kodo maupun ukuran takdir. Takdir ketentuan Allah yang sudah terjadi dan kodo ketentuan Allah yang belum terjadi. Yang bisa berubah adalah takdir atau kodo. Takdir atau kodo? Kodo, ya, bukan takdir. Kalau takdir itu sudah terjadi, nggak mungkin bisa berubah karena sudah terjadi. Sementara kodo itu belum terjadi. Nah makanya kita minta kepada Allah untuk selalu diberikan takdir-takdir yang baik atau kodo-kodo yang baik. Ya. Karena itu semua bagaimana kehendak Allah itu bisa terjadi perubahan. Ya. Mungkin kalian pernah mendengar di zaman Nabi Sulaiman dulu kalau nggak salah ya, ada seorang umat manusia diberitahu oleh nabinya bahwa besok kamu akan meninggal. Ternyata orang itu malah waktu hari itu juga itu keliling sahabat-sahabatnya, keliling teman-temannya, keliling masyarakat, minta maaf bersilaturahmi. Ternyata besoknya dia tidak meninggal. Makanya dia bertanya kepada nabinya, kenapa saya tidak jadi meninggal? Katanya Allah sudah menentukan bahwa besok saya akan meninggal. Ternyata nabinya menjawab, itu adalah karena silaturahmi kamu kepada teman-teman kamu, kepada sahabat-sahabat kamu, kepada tetangga kamu. Kan kita tahu semua bahwa silaturahmi itu di antara hikmahnya adalah dapat memperpanjang usia, ya. Usia diperpanjang oleh Allah karena ganjaran silaturahmi dari kita. Makanya kalau mau berumur yang panjang, jalinlah selalu silaturahmi dengan sahabat, dengan teman, dengan orang dekat, tetangga, apalagi dengan saudara kita sendiri. Takdir itu terbagi dua, ya. Sudah disiapkan catatannya? Sudah. Takdir itu terbagi dua. Ada takdir mu'allaq dan ada takdir mubrom. Ya. Takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Apa itu takdir mubrom? Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq, ya, terputus? Enggak, Pak. Enggak, sok aja, Pak. Ya, kan, ya. Bapaknya Ya. segera, Pak. Ya. Bu, ayo. Diulangi ya. Maaf ada gangguan teknis. Dilanjut? Saya. Coba orang Bu. Iya, 48, ya. 48. Yang bisa menyimak tolong angkatkan tangan. Bisa terdengar. Bisa dengar dengan baik? Kameranya dinyalakan, angkat tangan bisa menyimak. 1, 2, bisa. 3, Kebanyakan bisa mendengar ya. 4. Ya. Kita lanjut ya. Dilanjut. Dilanjut ya. Diulangi, takdir itu terbagi dua. Satu disebut takdir mu'allaq. Yang keduanya takdir mubrom, ya. Takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Apa itu takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq itu adalah ketentuan Allah yang
digantungkan atau disandarkan atau dikaitkan dengan usaha makhluk. Kalau kita ya dengan usaha manusia. Itu namanya takdir mu'alak. Ulangi, takdir mu'alak itu adalah takdir yang dikaitkan atau disandarkan atau digantungkan kepada makhluk, kepada manusia. Contoh, pintar itu merupakan takdir Allah. Tapi untuk mencapai pintar, nah itu perlu usaha manusia, perlu usaha kita. Rajin belajarnya, giat sekolahnya, rajin menghafal, nah, insya Allah itu akan terjadi. Ya. Tapi kalian jangan di hati berkeyakinan bahwa pintar ini karena saya menghafal. Itu tidak juga seperti itu. Walaupun kalian menghafal sampai maksimal, kalau Allah tidak mentakdirkan pintar, ya itu tidak akan terjadi. Jadi semuanya tetap bagaimana kehendak Allah. Cuma ya kepintaran itu adalah tidak terlepas juga dari usaha kita. Mau menghafal, mau belajar dengan baik, ya. Atau orang yang sukses, itu pun sama. Orang yang sukses itu tidak terlepas dari ikhtiar dia yang maksimal, dari usaha dia yang maksimal. Nah, itu disebut takdir mu'alak, ya. Yaitu takdir mu'alak yang tadi disampaikan, takdir yang digantungkan atau dikaitkan atau disandarkan kepada ikhtiar manusia, kepada usaha manusia. Nah, ini didasarkan firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 11, ya. Nanti kalian bisa cari di Quran. Sekarang mungkin hanya mencatat nama suratnya sajalah. Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini dalil dari takdir mu'alak. Itu takdir yang disandarkan kepada ikhtiar usaha manusia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, yang kedua disebut dengan takdir mubrom. Takdir mubrom itu adalah takdir Allah atau ketentuan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh kita. Sekalipun kita berusaha untuk menghindari takdir itu, kita tidak bisa lakukan itu semua. Karena itu sudah merupakan kehendak Allah yang mubrom, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Seperti kematian. Ya. Yang namanya meninggal dunia, yang namanya kematian, itu akan dirasakan oleh semua makhluk hidup. Seperti dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu akan merasakan mati. Sekalipun dia tidak mau mati, tidak mau meninggal, itu akan pasti terjadi. Dan itu disebut takdir mubrom. Waktu kematian dan latar belakang kematian, penyebab kematian, itu Allah sudah tentukan. Dan kita tidak bisa mengelak sedikit pun. Karena Allah dalam Al-Quran berfirman, surat Yunus ayat 49, ya. Iza ja'a ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Diulangi, surat Yunus ayat 49. Likulli ummatin ajalun. Iza ja'a ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai ajal.
Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Jadi kita sudah ditentukan oleh Allah. Ya, ketika ajal sudah datang, itu tidak bisa dipercepat dan diperlambat. Nah, itu yang disebut dengan takdir mubrom. Atau contoh satu lagi umpamanya kelahiran, ya. Kita lahir sebagai perempuan ataupun wanita. Nah, itu pun takdir mubrom namanya. Kehendak Allah yang tidak ada hubungan dengan ikhtiar ataupun usaha manusia. Ditakdirkan berkulit putih, ditakdirkan berkulit hitam, ditakdirkan berkulit bule umpamanya. Nah, itu adalah merupakan takdir mubrom. Ya, takdir yang Allah tentukan tanpa usaha ikhtiar seorang manusia. Ya, jadi takdir itu dibagi dua. Satu takdir mu'allaq, yaitu takdir yang disandarkan kepada usaha ikhtiar manusia, atau dikaitkan, disandarkan, digantungkan, ya silakanlah. Nah, itu namanya takdir mu'allaq. Dan takdir mubrom adalah keputusan Allah yang tidak dapat dielakkan sedikit pun, yang tidak hubungan dengan usaha manusia. Nah, itu tentang pembagian takdir, ya. Berikutnya ada ciri-ciri orang yang dalam hidupnya itu mencerminkan kalau dia itu beriman, percaya kepada takdir Allah. Ya. Dan ini merupakan kewajiban kita, bahwa Allah sudah menentukan segala-galanya bagi kita semua. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dengan diri kita, ini merupakan kehendak Allah yang sudah direncanakan, ya, baik kepada kita sendiri ataupun Pak, dimute, Pak. Bapak tanya suaraan. Bapak, maaf suaranya Pak, nggak ada. Suaranya dimute. ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti halnya ketika ada yang meninggal, ya, atau ada musibah, ada kecelakaan, dan kita kembalikan kepada Allah dengan mengatakan atau membacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi mau tanya suaraan. Oh, tadi lain atas itu yang ya. Yang kembali cermin, ya, beberapa cermin kehidupan bagi kita yang percaya akan adanya qada dari Allah. Nah, ini bisa dilihat dari kehidupannya, ya. Makanya ada kehidupan yang mencerminkan atau perilaku yang mencerminkan kalau dia itu percaya akan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, bahwa perilaku yang mencerminkan seseorang itu percaya kepada qada dan qadar adalah yang pertama, selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang pertama, selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Kenapa sifat sombong akan dijauhi? Karena dia yakin percaya bahwa kesuksesan dia ini adalah
karena campur tangannya Allah, bukan karena dia sendiri. Kepintaran dia, kesuksesan dia, itu ada merupakan kehendak Allah. Sekalipun dia mengharapkan menjadi orang yang kaya, yang sukses, yang pintar, kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi semua. Nah, makanya dia akan terhindar dari sifat sombong. Begitupun dia akan terhindar dari sifat putus asa. Kewajiban kita selaku umat Islam adalah berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan takut ya kalau kita tidak akan berhasil. Kita harus yakin dan percaya kalau Allah akan selalu mengijabah doa kita semua. Kalau Allah akan mendengar doa kita semua. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah. Niscaya aku akan mengabulkan doa kamu. Nah, itu merupakan kewajiban kita ya untuk selalu berdoa kepada Allah dan berikhtiar semaksimal mungkin supaya apa yang kita harapkan menjadi kenyataan. Yang kedua, banyak bersyukur dan bersabar. Ya, cermin perilaku yang mencerminkan orang yang percaya akan adanya qada dan qadar atau ketentuan dari Allah. Yang kedua adalah banyak bersyukur dan bersabar. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita dan bersabar atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Kalau kamu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Allah janji akan menambah nikmat itu. Tapi jika mengkufuri, tidak menerima atas nikmat yang Allah berikan, Allah berjanji akan memberikan azab yang sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kita akan selalu bersabar kepada Allah. Begitu besar pahala bersabar. Sampai Allah mengatakan dalam Quran, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita harus bersabar dari musibah yang Allah berikan kepada kita. Kita harus bersabar dalam melaksanakan perintah Allah. Kita harus bersabar dalam meninggalkan perintah Allah. Dan kita harus bersabar ketika yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak terlaksana. Karena kita yakin semua bahwa kita hanya punya perencanaan, kita hanya bisa berusaha, tapi Allah lah yang menentukan segala-galanya. Yang ketiga, perilaku yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada qada dan qadar adalah bersikap optimis dan giat bekerja. Tidak pesimis, tidak putus asa. Ya. Ketika kita melakukan apapun, kita yakin bahwa kita akan berhasil. Dan itu dibarengi dengan usaha kita, dengan doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Juga dengan giatnya kita bekerja untuk mencapai tujuan itu. Yang keempat adalah selalu tenang jiwanya. Ya, Insya Allah orang yang beriman kepada qada, kepada qadar, itu akan diberikan ketenangan dalam hidupnya. Karena dia berhusnudzon kepada Allah. Dia berbaik sangka kepada Allah. Kalau Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Yakinkan di hati, apapun yang terjadi kepada diri kita, itulah yang terbaik. Mungkin suatu saat, suatu kejadian, kita akan berperasaan, ini takdir jelek bagi kita. Tapi mungkin saja, bagi Allah itu merupakan takdir yang baik. Sebagai contoh saja, yang namanya sakit, ya,
sepakat semua menyatakan itu adalah jelek, sakit itu. Tapi ternyata itu tidak, ya. Justru dengan diberi sakit oleh Allah, diberi ujian sakit oleh Allah, ternyata dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dia bisa beribadah. Dia sering mengucapkan istighfar, puji-pujian, syukur dan sebagainya dengan sakit. Jadi dengan sakitnya itu Allah rindu kepada hambanya, supaya hambanya itu banyak meminta kepada Allah, banyak memuji kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Sehingga dengan istighfarnya Allah ampuni dosanya. Nah, itu terjadi beri sakit umpamanya, ya. Nah, jadi belum tentu apa yang Allah takdirkan kepada kita menurut kita jelek, menurut Allah pun jelek. Jadi terkadang kita menganggap itu jelek, ternyata itu adalah baik. Itu perilaku yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada qada dan qadar, ya. Selanjutnya, hikmah yang akan didapat oleh orang yang beriman kepada qada, kepada qadar, ya. Hikmahnya adalah yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak terlepas dari sunnatullah. Sunnatullah itu adalah kehendak Allah. Atau mungkin ada juga yang mengatakan hukum alam, ya. Hukum alam itu sunnatullah, kehendak Allah. Semua yang terjadi tidak terlepas, ini kehendak Allah. Nah, terhadap itu semua kita harus menerima atas qada dan qadar yang Allah berikan sebagai sunnatullah kepada kita semua, ya. Itu yang pertama. Hikmah dari beriman kepada qada dan qadar adalah semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak terlepas dari sunnatullah atau kehendak Allah yang kita kenal dengan hukum alam. Nah, itu merupakan sunnatullah, ya. Seperti api panas itu sunnatullah, itu kehendak Allah. Karena sekalipun api sudah dikenal oleh semua manusia itu panas, kalau Allah tidak menghendaki, bisa terjadi bahwa api itu tidak panas. Seperti contoh yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ya, ternyata tidak sedikit pun Nabi Ibrahim terluka. Nah, itu karena Allah tidak menghendaki kalau api itu panas bagi Nabi Ibrahim di waktu itu. Dalam Quran disebutkan firman Allah kepada api, ya, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Firman Allah kepada api, wahai api, jadilah kamu bardan, dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Ibrahim. Dan ternyata api itu karena ciptaan Allah, dia mengikuti apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan dingin, dia dingin. Makanya Nabi Ibrahim selamat, ya, tidak sedikit pun luka. Padahal dibakarnya tidak sebentar. Ada yang satu kawa yang menjelaskan, yang mengatakan selama 40 hari 40 malam, ya. Nah, itu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baik dan buruk, itu semua adalah ketentuan Allah, bukan kehendak kita. Makanya pada kalian yang sudah bisa melaksanakan ibadah dengan baik, yang sudah bisa melaksanakan sholat sehari semalam 5 kali, itu jangan diakui kalau itu adalah hasil kalian sendiri. Itu semua karena karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi Allah menciptakan kita, juga Allah menciptakan apa yang kita lakukan. Ulangi, Allah menciptakan kita, dan Allah menciptakan apa-apa yang kita lakukan. Nah, makanya kita mau melaksanakan, kita sudah rajin sholat umpamanya, kita sudah rajin puasa, sudah rajin mengaji,
itu jangan diakui sebagai kelakuan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Kita harus mengakui, meyakini, mempercayai bahwa itu merupakan karunia dari Allah, kehendak Allah kepada kita. Makanya ucapkanlah syukur alhamdulillah apabila kita sudah bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Jangan menjadi orang yang ujub. Ujub itu adalah melaksanakan kebaikan, tidak mengakui kalau itu adalah kehendak Allah, kalau itu adalah karunia Allah. Dia hanya mengatakan kalau itu adalah pekerjaan dia sendiri. Tidak ada campur tangan Allah. Itu orang yang ujub. Ya. Selanjutnya yang kedua. Hikmah beriman kepada qada qadar adalah semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar. Semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Itu hikmah yang kedua. Ya. Jadi kita akan termotivasi, terdorong terus untuk melakukan usaha ikhtiar yang terbaik demi terlaksananya cita-cita kita semua. Bapak yakin kalian semua mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan, ya. Cita-cita itu harus diusahakan supaya terwujud, supaya terlaksana. Dan itu hanya bisa dilaksanakan ketika kita maksimal berusaha untuk mendapatkannya. Yang ketiga, hikmah beriman kepada qada qadar adalah meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Ulang, yang ketiga, meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Seperti yang tadi sudah dibacakan firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Tentu aku akan mengijabah, akan mengkabulkan doa-doa kalian. Itu akan termotivasi, selalu berdoa. Dan kalau kalian ingin dicintai Allah, banyaklah berdoa. Berbeda dengan manusia kan, kalau manusia banyak dipinta, itu malah kesal. Mungkin akan benci kepada orang yang terlalu sering meminta kepadanya. Tapi bagi Allah, justru sebaliknya. Semakin banyak diminta, Allah semakin cinta kepada orang yang suka meminta. Semakin banyak berdoa, semakin sering berdoa, Allah semakin cinta kepada orang yang selalu berdoa kepadanya. Yang keempat, meningkatkan optimisme dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ya, kita harus optimis, jangan pesimis bahwa masa depan kita akan baik karena kita melakukan ikhtiar yang terbaik demi mencapai cita-cita yang kita harapkan. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha sehingga tidak berputus asa. Ya, kita yakin bahwa apapun yang terjadi itu merupakan kehendak Allah. Makanya ketika kita umpamanya tidak berhasil dalam melakukan suatu kegiatan, suatu usaha, kurang maksimal hasilnya, itulah Allah sudah menentukan seperti itu, dan kita harus terima. Dan di balik itu mungkin ada hikmah yang dapat kita petik dari kejadian-kejadian yang mungkin perasaan kita ini tidak maksimal, ini tidak berhasil. Insya Allah itu ada hikmah yang kita ambil untuk kedepannya, yaitu kita harus lebih giat lagi berusaha, harus lebih maksimal lagi dalam berdoa kepada Allah, supaya apapun yang kita rencanakan, yang kita lakukan, itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekalipun tidak semua yang kita kehendaki
sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kalau kita yakin akan adanya qada dan qadar, apapun yang terjadi dengan diri kita, pasti kita akan mensyukurinya, ya. Yang keenam, yang terakhir, hikmah dari beriman kepada qada qadar adalah menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan tidak dibatasi oleh peraturan Allah yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Bersikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Ya. Baik, sebelum ditutup, mungkin Bapak akan menyimpulkan dari apa yang disampaikan. Kehendak yang Allah yang terjadi dengan diri kita, kehendak Allah yang terjadi dengan diri kita tidak terlepas dari yang disebut dengan qada, qadar dan takdir, ya. Kalau qada adalah kehendak yang belum terjadi, sedangkan takdir kehendak Allah yang sudah terjadi. Pelaksanaan dari qada, ya, kan qada itu perencanaan, planning, ya. Ketika perencanaan sudah terjadi, itu bukan lagi qada, tapi itu namanya takdir. Dan ukuran-ukuran dari takdir maupun qada itu disebut qadar. Atas itu semua kita harus yakin, percaya bahwa itu semua merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan takdir-takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu mempercayai bahwa benar-benar kehendak itu ada, kehendak Allah itu adalah nyata dan terbukti karena kita yang melaksanakan sedangkan Allah yang menghendaki. Dan ingat bahwa kita hanya punya keinginan, kita hanya punya rencana, kita hanya punya harapan, semuanya Allah yang menentukan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Rusna yang telah memberikan materinya mengenai qada dan qadar. Dan untuk adik-adik semuanya akan dicek apakah tadi kalian menyimak atau tidak pemaparan materi dari Pak Rusna tersebut. Silahkan dibuka di chatnya, ada link pertanyaan atau kuis yang harus kalian isi. Dan sebelum mengisi kuis, tolong pastikan bahwa adik-adik semua sudah mengisi absen daftar hadir kegiatan aktualisasi hari ini. Sudah diisi semuanya daftar hadirnya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah diisi daftar hadirnya, siap-siap untuk kuis. Kuisnya dari sekitar pertanyaan yang barusan materi yang disampaikan oleh Pak Rusna itu kuisnya. Sudah siap? Ada di kolom chat? Kuisis ya? Kuisis. Ibu bisa silakan masuk kuisis. Itu sudah di-share kodenya, masuk kuisis. Silakan, kodenya sudah di-share di kolom chat. Deg-degan. Nanti ketahuan siapa yang menyimak dan siapa yang tidak. Pertanyaannya tidak terlalu sulit kok. Nanti ada reward. Rewardnya nanti akan diberikan oleh wali kelas masing-masing. Tenang, ada rewardnya ya. Apalagi IPA 3 nih, wali kelasnya ada di sini. Sudah buka kuisis ya semuanya? Ya, Bapak hatur nuhun, Bapak oh ya. Buka sudah siap? Nyalakan semuanya. Sudah ngisi kuisis ya?
Baca dimulai. Sudah siap kuisis ya? Siap? Baru 3 orang yang masuk. Ayo siap. Ini rewardnya nih. Ini mau rewardnya. Ada reward dari Tapi ambil rewardnya ke Bu Ranti ya. bakat ini. Makanya Reward bisa diambil di sekolah. kan videonya Bisa diambil di sekolah rewardnya sampai pukul 15.30. Yang di sekolah yang dapat reward katanya, yang kuisisnya nilainya tertinggi yang dapat reward ya. Trisa 5 orang tertinggi akan dapat reward. Siap-siap kuis. Yuk, bismillah. Kuisnya. Baru berapa bulan? Trisa Maulidia. Baru 15 orang. Ayo yang lain, jangan Ayo takut. pertanyaan. Ayo. Ada UDS. Baru 13 orang katanya, bukan 15. 14. Oke, ayo siapa lagi? Kodenya sudah di-share. Host kita yaitu Buka antrian katanya Buran. dari host akan menunjuk salah satu Ya, 5 nilai tertinggi. Berapa? Halo Ipa. Trisa, cek Trisa. 5 orang tertinggi nilainya akan dapat reward nih. Rewardnya beneran ada nih. Rewardnya ada. Tidak bohongan. Tapi harus ambil di sekolah ya, tidak berlaku gosen. Coba ganti sampai Silakan datang ke sekolah yang mau rewardnya nanti yang menang. Seorang lah. Sudah berapa Bu Ranti yang masuk? Ridwan. Baru 22. Aktifnya Sadayana Pararem. Dari 39 partisipan. Oke, siapa lagi? Ya, yang lain ini mah takut gak menang. Ridwan tidak ada. Tunjuk lagi. Siap. Ayo. 25. Elvira tidak menjawab lagi. Baru Kebanyakan 25. ini ternyata tidak ada yang aktif ya. Hostnya disuruh berhenti berbicara, saya limpahkan kepada host. Silakan bertanya. Pak Jul suaranya terlalu menggelegar. 26 tidak ada lagi? Hitung sampai 10 ya. 10. Nggak ada yang masuk lagi. Oke, nggak apa-apa. 10. 7. Mulai, Bu. 6. Ayo, gas. 5. 4. 3. 2. Detik-detik terakhir. 1. Tutup. Ya, silakan dimulai Bu Ranti. Bu, siap. Sudah dimulai. Berapa orang? 20. Seberapa orang? 31. Ah, lumayan. Dari 40. 40 kurangi 3. Tidak boleh diskusi. Materinya silakan. Tidak ada, Pak. Ayo yang isi kuisi silakan. Kuis foto itu enggak apa-apa. Ayo. Yang ngisi kuisis nggak apa-apa soalnya kegiatan. So, nanti kelihatan yang menyimak atau tidak. Enam, 5, 4, 3, 2, 1. Teng. Ayo.
share Bu Ranti hasilnya bisa? Baru dua nomor. Nanti Bu kalau udah nomor 9 empat nomor salah semua. Emang yang sabaraha? Oh enggak terkena betul. Sebenarnya nomor ibu. Halo. Ibu atas Bu, atau selesai Bu? Sudah terlihat siapa pemenangnya ya. Abi Bu, Abi. MIPA Rahmania 12 MIPA 2 kan? Bukan 11 MIPA 2. Terus Nur Aini, tadi janjinya 5 besar ya. Nur Aini kelas apa ya? Terus di IPA 3, Dini Restu kelas IPS 4. IPS 4. Terus Silvi Apriliani 12 IPS 3 dan Mita Handayani 12 MIPA 3 ya? Ya, itu 5 besar pemenang kuis hari ini dari kegiatan aktualisasi kepramukaan hari ini. Wow, Pak Sani kenapa? Rewardnya silakan diambil di sekolah, beneran ya? Ini rewardnya silakan diambil di sekolah. Selamat buat 5 orang 5 besar pemenang. Buatnya saurna Ayan, ku hoyongin. Ya. Sipah hadiahna kanggo abi we nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan hari ini sudah selesai kita laksanakan dan kita akan lanjutkan kita akan bertemu kembali di aktualisasi berikutnya. Oh iya, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini tolong on-kan kamera untuk dokumentasi supaya terlihat siapa saja yang hadir hari ini. Kameranya di-on-kan, nanti akan dipandu sampai hitungan 100 baru dipoto. Allahu Akbar, Asyillah, itu berapa orang, jaga jarak, kerumunan. Hai, halo, maskernya mana? Itu berkerumun. Allahu Akbar. Padilah sih Pak maskernya. Oke, silakan nyalakan kameranya semuanya, baru kita akan foto bersama. Kameranya nyalakan. Jadi seorang dia tanya. Dari foto jadi maruncul. Iya, nama lagi. Jadi pas itu ya, siap, nyalakan kameranya. Siap. Oh, siap. Wajah cantik dan wajah gantengnya keluarkan. Oke. Intan pada jeng saha tadi fotona Intan.
Halo. Nyalakan dulu kameranya. Kameranya. Medista ya kabogona di tukang. Ya Opa Chan. Oke, siap. Waktunya Dihitung ya. Dijadwal sampai Kameranya dulu. Halo, sayang. lebih 30 menit. Dan Hitung ya. sekarang Mulai dari 5, siap. 31 menit. 5, Oleh karena itu 4, cukup sekian 3, dari kohos 2, ini dan narasumber 1, kita. ceklek. Terima kasih atas Sekali lagi. partisipasinya. Semoga 1, kalian sehat 2, selalu di rumah kalian. 3. Jaga protokol kesehatan, selalu cuci tangan. Gaya bebas semuanya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi Sudah ya. Ketesan gaya. Oke, terima Si kasih Pak, buat hadiahnya buat aku dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kegiatan aktualisasi bulan Desember. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Makasih Ibu. Ada Ibu. Buat tanah.